Dan satu lagi yang harus gua puji dari Joseph Martinez adalah dia dengan tenang, percaya diri ya, bermain dengan bola di kakinya. Dia terlibat dalam build up. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin. Selamat menyambut pekan yang baru. Pekan yang sungguh luar biasa teman-teman. Hari ini cuaca tiba-tiba dingin seketika. Setelah gagal di beberapa pencobaan, akhirnya tim kesayangan kita ada di puncak juga. Menurut gue teman-teman, ini di luar prediksi sih. Baik Inter maupun Napoli sama-sama menghadapi tim papan tengah, tetapi Inter mampu menang dari Genoa. Ya, walaupun ugly win. Sementara Napoli dipecundangi Como. Menurut gua salah satu faktor kunci dalam situasi ini adalah Napoli tidak sanggup menghadapi tekanan. Biasanya di pekan yang sudah-sudah Inter selalu tampil setelah Napoli, jadi Inter yang mendapat tekanan. Nah, di Giornata ini Inter bermain lebih dulu dan mendapatkan kemenangan. Sehingga untuk Napoli di pertandingan lawan Como, mereka bermain dalam tekanan ya. Mereka punya beban untuk meraih 3 poin juga agar posisi klasemen kembali ke sedia kala. Dan akhirnya Napoli gagal mengatasi beban tersebut. Namun teman-teman, untuk cerewetin Inter hari ini, gua mau fokus cerewetin pertandingan lawan Genoa yang berlangsung di hari Minggu dini hari yang lalu. Untuk susunan line up, ini Inzaghi benar-benar menganut yang nanti biarlah nanti saja ya, tidak perlu dipusingkan. Inzaghi menganut don't change the winning team. Walaupun Bastoni, Barella, dan Mkhitaryan tersisa 1 kartu kuning saja ya untuk absen di partai lawan Napoli, nyatanya Inzaghi tetap memainkan mereka sejak menit pertama. Nah, justru yang menarik, Hakan Calhanoglu disimpan, Aslani tampil sejak menit pertama. Kemudian di lini depan menemani Lautaro Martinez ada Joaquin, si kuat Korea. Jalannya pertandingan di babak pertama, buset deh. Itu teman-teman, pas gua live ada salah satu viewers ya nulis di live chat, dia bilang begini, "Bang, tadi pas gua nungguin Inter gua sama sekali nggak ngantuk. Pas Internya main gua nonton Inter malah ngantuk banget." Itu kalimat yang lucu sekaligus menggambarkan bagaimana jalannya pertandingan di babak pertama. Bosenin total, parah. Dan yang bosenin bukan cuma Inter, Genoa juga. Kedua tim sama-sama membuat 0 shot on goal. Jadi itu bola cuman warawiri kiri kanan, mentok sampai kotak penalti. Tidak ada yang berujung shot on goal, tidak ada yang berujung peluang berbahaya. Satu-satunya momen yang paling berkesan di babak pertama adalah cederanya Joaquin Korea di sekitar menit 42 atau 44 ya. Saat itu bahkan Joaquin Korea melipir ke pinggir, ngomong ke Inzaghi secara langsung minta diganti. Tapi Inzaghi nggak mau ya, Inzaghi udah ngasih gestur, "Tunggu 1 menit lagi pertandingan kelar, mendingan lo tahan aja dulu di lapangan." Korea kacau banget. Kemudian untuk jalannya pertandingan di babak kedua, saat jeda pertandingan Korea diganti oleh Taremi ya. Menurut gua dengan masuknya Taremi memberikan impact yang lumayan ya untuk lini depan kita. Beberapa kali pergerakan Taremi membahayakan gawang lawan. Walaupun sebetulnya untuk Korea di babak pertama performanya sama sekali tidak buruk. Bahkan lumayan lah pergerakan dia beberapa kali mengobrak-abrik pertahanan Genoa. Tetapi Korea tidak membuat shot on goal. Role Korea di babak pertama, dia lebih banyak turun menjemput bola, jadi tidak membuat shot. Sementara Taremi di babak kedua, dia relatif lebih komplit lah dibandingkan Korea. Dia tetap turun menjemput bola, tetapi juga di kotak penalti membuat shot-shot berbahaya. Salah satunya terjadi di menit-menit akhir babak kedua, yang seharusnya apabila gol bisa kill the game tuh Taremi.
Tetapi shoot dari Taremi ini kayak malu-malu kucing, tidak bertenaga dan tepat mengarah ke kiper, sehingga tidak terkonversi menjadi gol. Di babak kedua teman-teman, tepatnya di menit 65, ini ada kemelut di gawang Genoa. Umpan silang dari Aslani, umpannya parabol nih, sebetulnya nggak bagus-bagus banget. Kemudian disundul oleh Acerbi dari tiang jauh, dia mengarahkan bola ke bibir gawang. Bola liar didapatkan oleh Taremi, dia shoot saja, sebetulnya kiper sudah terkecoh, tetapi bola diselamatkan oleh pemain Genoa di garis gawang. Nah, bola sapuannya menjadi liar kembali di depan gawang Genoa, disikat oleh tendangan satu oleh Pavard, tetapi masih bisa ditepis oleh kiper Genoa. Lalu 4 menit kemudian, Calhanoglu yang masuk di babak kedua membangun serangan, memberikan bola ke Barella. Shoot dari luar kotak penalti, kenceng banget mengarah ke sudut gawang, tetapi sayangnya masih mengenai tiang. Wah, kalau ini sampai gol bagus banget nih dari Barella. Lalu kemudian di menit 75 gantian nih, ada serangan dari Genoa yang membuat anak-anak Inter sedunia menahan nafas, deg-degan setengah mati. Berawal dari corner, lalu Taremi ini parah banget nyundul asal-asalan, bolanya malah mengarah ke gawang. Nah, di dekat situ ada pemain Genoa, Ekuban, yang bergerak cepat ya di ruang kosong, sontek bola berjarak 1-2 meter saja dari garis gawang. Akan tetapi untungnya dengan luar biasanya Josep Martinez bergerak cepat ya, menutup ruang tembakan dari Ekuban. Lalu 2 menit kemudian giliran Inter yang mendapatkan corner. Kali ini Calhanoglu yang ngambil dan disundul oleh Lautaro, sempat membentur nih pemain Genoa sehingga bola berbelok arah. Gol, Inter unggul 1-0. 3 menit setelah gol tersebut teman-teman, hampir saja Genoa menyamakan kedudukan nih, seketika mendapatkan peluang yang sangat emas. Cornet menusuk di sisi kiri pertahanan Inter, umpan crossing mendatar melewati banyak pemain ya. Untungnya Venturino tidak mampu menyelesaikan bola dengan baik. Lalu lanjut, giliran Inter yang mendapatkan peluang kill the game ya. Seperti yang gue jelaskan di awal tadi, peluang ini dari Taremi, shootnya malu-malu. Tetapi yang luar biasa di sini adalah Pavard, dia menusuk dan memberikan crossing mendatar yang sangat manis. Sayang sekali tidak berbuah gol. Dan akhirnya peluang terakhir terjadi di menit 93 didapatkan oleh Inter. Ini Lautaro aksi individu melewati satu pemain, dribble masuk ke kotak penalti, shoot masih digagalkan oleh kiper Genoa. Dan akhirnya peluit panjang ditiup oleh wasit. Bukan cuma anak Inter sedunia yang mukanya sumringah, tetapi itu mukanya Inzaghi juga tampak sangat lega, kayaknya dia stres banget teman-teman. Namun saat itu ketika Inter menyelesaikan pertandingan, belum ada hasil dari Napoli ya. Pertandingan Napoli lawan Como berlangsung beberapa jam setelahnya. Walaupun saat ini kita ada di puncak klasemen, ada di Capolista, ya kita tetap harus sadar diri ya. Posisi sama sekali belum aman. Bahkan Juventus pun terhitungnya masih bisa Scudetto teman-teman. Dengan Juventus selisih cuma 8 poin dan masih tersisa 12 giornata. Jadi masih sangat amat mungkin. Dan terlebih lagi di giornata berikutnya Inter akan menghadapi Napoli teman-teman. Posisi masih belum aman. Akan tetapi setidaknya sekarang Inter tidak perlu bergantung lagi dari hasil pertandingan lain. Sekarang mau Scudetto atau tidak, ya tergantung Inter mampu mempertahankan Capolista yang sudah ada dalam genggaman atau tidak. Lalu kemudian yang berikutnya, catatan menarik untuk pertandingan hari ini. Tetapi sebelumnya gue ingin mengingatkan teman-teman semua, yuk dukung channel ini teman-teman. Dukung Ceking Gita naik kelas supaya bisa menyuguhkan konten-konten yang lebih berkualitas lagi, bisa upgrade kamera dan lain-lain. Silahkan teman-teman sampaikan dukungannya melalui Saweria, bisa dengan sekalian komen, bertanya, request apapun, nanti gua akan tanggapi. Terima kasih banyak teman-teman. Lalu kemudian yang berikutnya, catatan menarik untuk pertandingan ini. Yang pertama gua berikan kepada Josep Martinez yang akhirnya debut ya di Serie A melawan tim yang membesarkan namanya. Untuk di babak pertama kita tidak bisa menilai Josep Martinez apa-apa karena memang tidak ada serangan berbahaya, bahkan tidak ada serangan dari Genoa.
Namun di babak kedua kita harus mengapresiasi bagaimana Joseph Martinez bergerak cepat menutup ruang shot dari pemain Genoa Ekuban. Kalau dia diem aja tidak bergerak, itu bisa-bisa malah gol ya teman-teman. Karena artinya Ekuban bisa shoot dengan gampangnya tanpa ada gangguan dari pemain-pemain Inter lainnya. Dan satu lagi yang harus gua puji dari Joseph Martinez adalah dia dengan tenang, percaya diri ya, bermain dengan bola di kakinya. Dia terlibat dalam build up. Bahkan menurut gue yang gak percaya diri justru back-backnya Inter nih. Gue lihat beberapa kali pemain Inter khususnya para back terlihat sangat berusaha, sangat menghindari, sering-sering ngasih bola ke Joseph Martinez. Mereka khawatir Joseph Martinez melakukan kesalahan yang dilakukan oleh Radu. Cuma ada satu momen ya, dia salah umpan, nendang kenceng banget ke tengah ke arah depan, bola mendatar begitu saja dan tidak ada pemain Inter di sana. Bola sebetulnya didapatkan oleh pemain Genoa tetapi untungnya tidak berbuah gol. Nah, sekarang tantangan Joseph Martinez berikutnya lebih berat nih. Kita akan menghadapi Lazio, lalu kemudian 3 hari setelahnya menghadapi lawan yang lebih berat lagi, yaitu Napoli. Lalu kemudian catatan gue yang berikutnya, gue berikan kepada Joaquin Correa teman-teman. Game over sih. Aduh, keterlaluan banget. Main 1,5 pertandingan, absen 2 bulan. Main 2 pertandingan, absen 3 bulan. Salah satu alasan gua pingin cepet-cepet akhir musim adalah pingin segera Joaquin Correa meninggalkan klub ini. Kemudian yang berikutnya, catatan yang ketiga gua berikan kepada duo wingback kita, duo D ya, Dumfries Di Marco yang tampil sangat buruk di pertandingan lawan Genoa. Menurut gua kedua pemain ini salah satu yang terburuk di lapangan. Untuk Di Marco dalam aspek menyerang dia parah banget. Beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk crossing, crossingnya ngaco parah. Ada apa nih dengan Di Marco di 2025 ini sangat kehilangan magisnya. Lalu kemudian untuk Dumfries di pertandingan lawan Genoa, dia bahkan bermain buruk saat menyerang maupun bertahan. Beberapa kali saat build up, dia salah umpan, dia juga nggak bisa melewati pemain lawan. Padahal ketika lawan Juventus versus Savona, dia bisa gocek-gocek ya. Dan terlebih lagi yang paling parah di pertandingan lawan Genoa adalah Dumfries sering banget kalah duel yang membuat pertahanan kita makin kocar-kacir. Lalu kemudian catatan yang terakhir gue berikan kepada Benjamin Pavard. Selain duo Martinez yang tampil baik, menurut gue Pavard juga luar biasa. Bukan cuma solid saat bertahan, tetapi dia juga sangat berbahaya di depan. Pavard bikin satu shot ya, tendangan salto, dan dia juga hampir memberikan assist andai saja Taremi bisa menyelesaikan bola dengan baik. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.